Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sampai saat ini tetap berada di dalam naungan ajaran agama Islam, ajaran yang memanusiakan manusia, mendudukkan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, menjadikan manusia menjadi makhluk yang menggunakan akal sehat sebagai hal yang paling termahal dan paling tertinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu akal sehat yang Allah berikan kepada kita selaku ciptaan yang sempurna. Salawat serta taslim senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan daripada ilmu yang kita terima selama ini sehingga kita mampu membedakan dan mampu melihat perbedaan signifikan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak pernah beriman tapi ngaku beriman. Kata iman aja rampok dari Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali mengudara, bertemu ya, pada hari Sabat ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Berhubung karena ada serigala licik, picik, ya, manusia bahlul dan juga saya katakan manusia yang benar-benar ya memiliki sifat bulus. Liciknya minta ampun seperti ular memang. Jadi memang apa yang ada dalam kitabnya diterangkan mereka ini harus licik seperti ular. Artinya licik seperti setan gitu. Karena identik ular itu menurut mereka itu setan. Jadi perintahnya itu jinak seperti merpati dan juga licik seperti setan. Ya, licik seperti ular maksudnya. Jadi kalau ular kan maksudnya ular itu kan tidak pernah ada ular licik. Ya. Yang ada itu apa yang ada disebut ular itu hanya iblis. Di surga ular identik dengan iblis. Jadi kalau ada perintah licik seperti ular, itu maksudnya licik seperti setan. Jadi mereka ini memang diajarkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, cerdik ini maksudnya ya licik, ya, karena di terjemahan lama itu bukan cerdik. Inilah hebatnya ajaran mereka ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya oleh admin disampaikan bahwa ada video dari penjual obat yang lagi-lagi mempraktekkan ketidakberdayaan dan tipu-tipuan supaya dianggap benar, supaya dianggap hebat, ya, supaya dianggap dia itu luar biasa gitu. Maka dia membuat video, katanya Natal, katanya ada acara, katanya sibuk, live, bilang aja takut. Jadi licik seperti ular memang dipraktekkan gitu. Jadi sang penjual obat ini kalau dia tidak nipu-nipu kayak begitu ya nggak ada konten, mau bahas apa coba. Ya, sementara teman dialognya ya nggak ada. Karena kenapa? Dialognya tidak ilmiah. Kerjanya cuma pelintir-pelintir perkataan orang. Jadi kalau menurut dia ada orang terpleset bahasanya, itulah yang diputar-putarnya. Kenapa? Karena tidak ada bahan. Baca kitabnya tidak bisa, baca kitabnya lawan debat juga tidak bisa. Jadi mau kayak mana itu orang-orang kayak begini nih? Jadi salah satu trik yang dia gunakan kemudian adalah apa yang tertuang di dalam kitab mereka ya licik seperti ular.
jinak seperti merpati. Nah, itulah sang akrobator yang kita kenal dengan nama Rudy Yohanes. Tralala Trilili. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin kita lihat ya pembelaan beliau si manusia kucluk ini. Kita lihat bagaimana cerdiknya dia seperti setan, ya, seperti yang diterangkan di kitabnya. Mungkin admin bisa tunjukkan bagaimana kemudian pembelaannya dia. Telah selesai acara Natalan di tempat ini, semua sudah kuberangkatkan, ada tinggal panitia, motornya di atas di depan. Karena sudah selesai, ya tugasku selesai, maka aku live. Dan Stop. tadi sore kan Stop. Admin itu jam berapa itu dia nulis kayak gitu? Iya. Nah, itu kan artinya kan sebenarnya kalau dia itu punya nyali, apalagi kan sudah ditelepon sama Bu Uti. Ya harusnya dia masuk dong. Ngapain coba pakai acara alasan-alasan segala. Ya kan katanya dia selalu mau debat dengan saya. Dengan modal cocokologinya, dengan modal air liurnya. Tapi faktanya sudah ditelepon. Ya, saya acara apapun kalau sudah kayak begitu tak tinggal, Pak. Asal Anda tahu, saya ini pemimpin di kantor. Saya punya karyawan itu kurang lebih 400 orang. Dan setiap ada apa-apa dari BUMN yang saya tempati kerja, pasti sentralnya saya. Tapi saya tinggal semua itu. Coba rapat saya di Disnaker, rapat saya di mana-mana, saya mengepalai beberapa perusahaan. Tak tinggal, Pak. Hanya untuk Bu Uti gitu loh. Saya tinggal, saking berharganya itu sebuah diskusi, mengajarkan kebenaran. Ini cuman acara peringatan pagan pun masih dibilangnya nggak bisa. Padahal saya sudah wanti-wanti loh sama Anda. Saya mau malam ini, ku bilang. Kan ada chatku samamu. Jadi kamu jangan pakai acara Salome. Ya, satu lubang rame-rame. Cerdik seperti ular. Ini dalam Matius 10 nomor 16 itu memang diajarkan kalian begitu. Licik, cerdik, picik. Di dalam Matius 10 nomor 16 itu kan sudah nyata sekali di situ. Perintahnya supaya kamu itu cerdik. Apa cerdik itu? Cerdik itu identik dengan licik. Asal kamu tahu. Cerdik itu bahasa yang bagus, tapi sejatinya itu licik itu maksudnya. Ya, kenapa selalu dibilang ular? Karena licik ular itu. Apa ular itu? Ya setan. Kan jelas seperti itu di dalam kitab kalian. Ya, kalian harus bijak seperti ular. Mana ada bijak seperti ular? Terjemahan 2015, bijak seperti ular. Terjemahan 2011, cerdik seperti ular. Berubah lagi nanti. Ya, begitu terus sampainya kelicikan, bahkan terjemahan pun mengandung kelicikan. Bijak seperti ular. Maksudnya apa bijak seperti ular? Inilah ajaran kalian, ya. Cerminan kalian. Orang tidak punya malu gitu. Katanya mau debat, katanya mau dialog. Sosok nantang, diajak ketemu offline nggak bisa. Maunya debat Zoom. Saya langsung kasih linknya sebentar malam dengan Bu Uti. Kalian berdua. Sosokan kami yang berdua, dia sendiri. Kamu bisa apa? Tak suruh baca kitab original teks kitabmu aja kamu sudah muntah darah. Sosokan aja, selalu bilangin orang isi kepala kotoran semua. Alah. Rudi. Jadi yang pasti ya, kalau Anda itu betul-betul terpelajar, apalagi sudah nyata kamu ditelepon Bu Uti, ya tinggalkan dong kegiatanmu. Atau jangan-jangan kamu cuman cleaning service di acara itu. Sampai kamu nggak bisa tinggalin. Atau ada yang datang bawa perpuluhan gitu, belum setor amplop semua. Sampai kau takut tinggalin. Ya orang udah ditelepon weh. Saya sudah katakan samamu, saya mau malam ini. Lagian materinya materi Islam kok. Materi yang kamu suka. Kamu bertanya tentang Islam, tunjukkan kesalahan Islam. Masa kamu nggak berani sih?
Sosokan 1 jam bertanya, 1 jam ditanya. Emang lu bisa apa? Selain daripada pelintir kalimat-kalimat orang. Pelintir kalimat orang, baru habis itu teriak, aku menang, nenekmu kiper. Menang apa? Selama kamu masih menyembah manusia, kemenangan itu tidak ada samamu. Itu poinnya. Kemudian, ini bukti ya, sahabat-sahabat, saya chat beliau kan, saya katakan bahwa saya sendiri, kalian berdua, coba. Dia gengsi bersama dengan muridnya. Dan saya tahu, antara Buti sama dia itu nggak ada kecocokan. Nah, lalu kemudian dia bilang, saya tidak bisa ada acara Natal. Apa pula acara Natal? Kan tanggal 25 Desember, hari kelahiran Dewa Matahari kan belum. Masih jauh, ini baru tanggal berapa? Artinya, kamu tidak merayakan Natal. Kamu hanya mempersiapkan acara tanggal 25 kelahiran Dewa Matahari itu. Ya, kamu belum ada acara Natal, jadi cuman alasanmu doang untuk menghindar. Lalu kamu katakan, apa dia bilang situ admin? Aturannya 1 jam kata dia. Mau kau 100 jam saya nggak usah bertanya pun boleh. Makanya saya katakan malam ini, tuh ada chat saya tuh. Malam ini, ya, saya nggak mau karena hari ini, maksudnya besok maksudnya hari ini itu saya ada kegiatan. Setiap hari Sabat Ahad itu saya di gunung, ya, cari kelomang. Saya tahu. Ya, ini si Rudi sudah ditanya, saya tidak bisa, saya mau berangkat. Kalau hari Sabat itu saya di gunung. Itu chat saya buktinya kan, penekanannya malam ini. Ya, dan satu hal lagi sahabat-sahabat, saya sampaikan kepada teman-teman kantor. Saya tidak akan pernah balas WA kalian kalau kalian mengatur pengaturan chat kalian di WA, tanda centengnya itu baca tidak baca tetap tidak biru, saya tidak akan balas. Kenapa? Orang yang tanda centengnya itu tidak biru menurut hemat saya katakan kepada teman kantor, bukan kepada semua ya. Orang yang selalu punya chat itu tidak centang biru, itu pengecut. Atau paling tidak dia takut pada seseorang. Entah takut pada penagih, entah takut kepada majikan, entah takut kepada siapa, pokoknya takut. Orang yang tidak mau ditahu kalau chat itu sudah dibaca atau tidak. Nah ini, sama seperti si Rudi ini. Ya, pura-pura itu pengaturannya supaya dia nggak tahu, supaya orang, oh Zuma belum tahu kalau saya sudah baca. Kamu sudah baca itu. Kamu sudah tahu malam ini saya mau berdialog. Tapi kamu nggak masuk, alasannya Natal. Natal tanggal 25 setahu saya. Kalau di Eropa mah Natal sudah mulai ditinggal. Mereka sudah mulai sadar bahwa itu bukan tanggal kelahiran Yesus. Hanya kalian aja lah karena perpuluhan jadi masih tetap aja kayak begitu. Ya, saya sudah bilang malam ini. Bahkan bukan hanya sampai saya bilang, saya suruh Bu Uti telepon. Dan kamu angkat, dan tidak ada suara-suara lain kok. Kamu nggak sibuk. Kamu cuma sendiri aja pun di situ nggak ada suara ku dengar. Artinya kamu cuma tidak mau bersama dengan Bu Uti. Ya, karena di antara kalian memang ada gesekan internal. Lalu kemudian kamu nggak mau dibilang 2. Kau Rudi 1000, ku bilang. 1000. Coba aja kapan kau ada jadwal sama saya. Katanya hari Senin. Kita lihat nanti. Saya buat kau mandi darah. Satu pertanyaan saja. Buat kau kelabakan. Lihat aja nanti. Lalu kemudian ketika kau mengatakan bahwa saya tidak ngerti Quran. Artinya kan kamu yang harus belajar menyampaikan Al-Quran ke saya. Kalau begitu. Ya. Itu yang perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa si Rudi ini saya sudah kasih ultimatum malam ini atau malam Sabat atau Jumat malam 2 lawan 1. Dia nggak balas chat saya. Pura-pura dia chat ke orang lain. Iya, chatnya ke ZCC. Apa pula lawan kau berdebat itu saya. Lagian kalau kamu jadwal dengan saya ke admin saya, bukan ke ZCC. Ada-ada aja.
chat saya, kamu kan tahu nomor saya, makanya saya chat kamu langsung. Dan saya tidak ada balasan dari kamu ketika saya menegaskan, malam ini, pokoknya malam ini, saya nggak mau tahu. Apa balasanmu? Nggak ada. Iya, CCC itu cuma memfasilitasi kita untuk berdialog. Bukan di sana keputusannya. Nenekmu kiper lah. Kalau kamu mau jantan, japri saya nggak bisa, bilang gitu. Saya kan udah bilang, malam ini, pokoknya malam ini, ngerti nggak malam ini? Ya. Ternyata yang muncul cuma muridmu. Dan itu pun tidak mampu, kasihan dia. Dia tidak mampu menunjukkan kesalahan Islam menurut Yesus. Yang ditunjukkan kesalahan Islam menurut gereja, menurut Kristen. Kan kasihan itu, Rod. Ya. Jadi saya menyikapi video kamu ini ya atas perintah daripada admin bahwa ini tidak bisa dibenarkan ini si Rudi. Suka nipu dia. Memang licik seperti ular. Ya ular itu kan setan. Artinya, lihat aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti setan dan tulus seperti merpati. Kan ular itu setan di dalam agama kalian. Kenapa, sayang? Oke, berangkat. Kita jadi ke Abah tunggu ya. Hati-hati. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi si Rudi ini betul-betul mempraktekkan apa yang ada dalam kitab mereka, bahwa ular itu identik dengan iblis. Jadi dia diperintah licik seperti iblis, cerdik seperti iblis. Nah, karena itulah kemudian dia cerdik seperti iblis. Jadi kalaupun misalnya semalam itu ya, dia punya harga diri, ya kan? Dia punya martabat, dia bisa mempertanggungjawabkan mulut besarnya, pasti dia sempatkan gitu. Bu Uti suruh diam kek. Ya kalau memang kamu gak mau 2 lawan 1, Bu Uti mundur, nyimak aja biar saya hadapi. Malah dia keluar-keluar bilangin saya apa tuh, pembohong atau apa dibilang. Goblok. Lah, goblok. Kalau saya goblok, saya sudah nyembah manusia, kawan. Yang goblok itu yang masih nyembah manusia. Ya. Jadi kalau si Rudi ini punya malu, punya harga diri ya, harusnya semalam itu bilang, tunggu dulu ya, ini bentar lagi mau selesai acara saya. Tidak, dia malah curhat di channelnya dia. Si Suma, ada si Suma. Apa pula? Saya sampai jam berapa di ZTC? Selesai acara ZTC dengan Bu Utik kan cepat. Nggak sampai 2 jam, kurang lebih ya. Kurang lebih 2 jam. Habis itu, saya masih ngobrol berjam-jam sama sahabat-sahabat. Andai kamu masuk, sampai 3 hari pun saya tidak akan tidur. Tapi apa yang kamu lakukan? Ayo, apa yang kamu lakukan? Curhat, men! Lab sendiri, men! Dasar pengecut! Ya, iblis! Cerdik seperti iblis. Sudah ditungguin, bahkan ditelepon pada saat live. Harusnya kamu itu kalau hebat, punya ilmu, gelisah kamu. Suruh Bu Uti diam. Bu Uti, silakan dilayani dulu, 1 jam ke depan saya masuk. Itu baru jantan. Ya, pengecut. Dasar. Katanya berani, katanya hebat, suka nantang, katanya saya penakut. Apa buktinya? Harusnya, kalau kamu katakan Bu Uti itu, kamu ndak mau sama dia 1 lawan 1, selesaikan acaramu. Kalau kau orang hebat, suruh karyawanmu atau orang-orangmu. Ya, jangan kamu yang paling rendah jabatannya di acara semalam sampai kamu nggak bisa tinggalin. Kan kasihan. Katanya anak Tuhan kok begitu jadinya. Anak Tuhan itu dia yang berkuasa. Ya, itu baru dibilang anak Tuhan. Saya bukan anak Tuhan. Ya, tapi saya maunya saya mau ke kantor jam berapa, maunya saya nggak ada yang ngatur. Itu baru harusnya ngaku sebagai anak Tuhan gitu. Situ sudah nyata-nyata ada debat, sudah live di depan kamu di telepon. Kamu nangis. Malah bilangin saya goblok. Yang goblok siapa coba? Habis itu kamu live sendiri, kain-kain sendiri, so jagoan sendiri. Jangan kerja kau cuman bertanya. Apalagi ya, kamu harus siap ditanya. Jangan kerja kau cuma bertanya. Yang selalu bertanya itu kan kamu. Tidak sesuai dengan sloganmu. Kamu aja yang bertanya terus.
Kalau kau ditanyai, kamu cuma memplesetkan perkataan-perkataan orang. Itulah kerja kamu. Saya tuh mau nyarut, begitu kamu merasa jagoan, kamu jelasinlah Quran itu. Jangan kau jelasin terjemahan. Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami Al-Quran. Tapi untuk memahami Al-Quran, bukan satu-satunya terjemahan. Umat Islam itu kudu wajib memahami Al-Quran, bukan hanya berdasarkan terhadap terjemah. Orang yang memahami Al-Quran, ya, sudah tahu nahwu, sudah tahu sorab, sudah tahu balaga, sudah tahu nasik, sudah tahu mansuk, sudah tahu fikih. Mereka tidak pernah menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Lah kamu modal terjemah. Weh, ngaku so hebat Quran. Apalagi yang ayat apa tuh? Ayat Hud yang kamu bilang tuh. Ayat Hud 1. Hanya kamu sendiri yang bisa paham. Nenekmu kiper lah. Ya saya minta kalau kamu mau berdebat dengan saya ke depannya, bahas itu. Al-Quran Hud ayat 1. Bahas, saya mau lihat. Sampai sejauh mana kamu memahami Quran. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nelpon atau admin dari ZZC, ya, minta dia untuk menjelaskan Hud ayat 1 itu. Saya mau lihat sejauh mana dia memahami Quran. Siap, Bang. Ya, supaya dia tahu bahwa memahami Quran itu tidak hanya dengan modal makan babi, tidur sama babi, ciuman sama babi, bukan. Memahami Al-Quran itu harus tahu tafsir, harus tahu balaga, harus tahu nahwu, harus tahu sorab, harus tahu i'rab, harus tahu membaca dan seterusnya. Perintah Quran itu pertama kali itu ikra. Jadi kudu wajib bisa baca dulu. Bagaimana bisa Anda memprotes sebuah buku membacanya aja nggak bisa? Yang goblok siapa coba? Coba ada videonya, coba admin ditunjukkan. Jadi pagi-pagi kita dibuat si Rudi ini olahraga bibir. Orang tidak ada ilmu sok-sokan bahas Quran, bilangin kita goblok. Kalau kamu nggak goblok ya, kamu nggak lagi nyembah manusia. Ulang tahun, Tuhannya ulang tahun. Apaan itu? Coba videonya. Saya belum nonton sih, tapi yang pastinya dia tuh pasti koar-koar sendiri coba. Dengan gayanya yang kayak perempuan, mulut perempuan. Jaga dulu ya, tapi memang ada aku bilang bahwa aku mau berdiskusi dengan orang Ahmadiyah. Mana pernah? Kapan? Pembohong. Kapan kau bilang sama saya kau mau dialog sama orang Ahmadiyah? Kapan? Di mana itu buktinya? Dasar cerdik seperti iblis. Tak ada pernah kau bilang kau berdebat dengan orang Ahmadiyah. Mungkin maksudmu kau ingin bertanya ke Ahmadiyah. Berdebat apa modal kau? Berdebat sama Ahmadiyah. Modalmu apa? Bisa baca kitabnya Ahmadiyah gitu, bisa. Baca kitabmu aja kamu nggak bisa. Mulut aja dilebarin, otak semakin kerdil. Lanjut. Bisa ya, dan saya tadi sudah memberitahu kepada Ahmadiyah itu. Nah, kawan-kawan, tadinya saya mau nggak live, tapi saya tergelitik terhadap sebuah judul video di Zulkifli Abbas. Oh iya dong. Kamu harus tergelitik karena tujuan daripada judul itu memang diperuntukkan samamu. Karena kamu itu penakut, pengecut. Memang sengaja saya buat judulnya kayak begitu. Saya bilang sama admin, buat supaya dia sadar gitu. Jangan suka nipu-nipu. Jangan jadi penakut, pengecut. Jangan cerdik seperti iblis. Harusnya kalau kamu itu sadar, masuk dong di ZZZ. Kan kamu sudah ada di dalam. Sudah ditelepon pun. Kamu tahu linknya. Dari siang saya kasih. Kenapa kamu gak masuk? Iya, jam 10 saya kasih linknya. Kenapa coba kamu gak masuk? Kenapa kamu keluar-keluar sendiri? Mau cari simpati, supaya banyak yang kirim beras gitu. Justru kelihatan itu namanya. Ya, dilanjut admin. Begini kawan-kawan. Rudi Yohanes nggak datang, cuma Ibu Uti yang nongol, ya. Ya memang betul, Ibu Uti yang nongol. Ya, itu kamu akui. Ya kan sudah saya jelaskan ya.
Dan saya belum nonton video itu, baru sampai titik ini kita play dulu apa yang disampaikan si Zuma ini ya. Kayaknya dia ini nafsu kali sama aku ya. Bukan nafsu pula samamu. Saya cuma mau bungkam itu mulut sombong kau itu yang tidak ada ilmu sama sekali tapi sok-sok. Kayak apa ya bilang? Kayak orang gila. Orang gila itu nggak sadar ngomong apa gitu loh. Orang gila itu misalnya nih ada yang gila karena pernah daftar tentara tapi nggak lulus. Apa yang terjadi pada orang gila itu? Dia merasa dirinya tentara. Nah sama kamu ini. Nggak sadar kamu itu merasa pintar. Tapi pintarnya apa kita nggak tahu. Pintar kitabmu juga kagak, pintar Al-Quran juga kagak. Yang ada pintar nipu jemaatmu, pintar nipu pengikutmu, netizenmu. Ya, itu yang ada kulihat. Ilmu nggak ada sama sekali. Tanya tentang Yesus yang kau tunjukkan HP, matikan HP. Lalu kamu analoginya seperti orang gila. Ya sesama kafir aja kalian ribut. Sosokan mau bahas-bahas Al-Quran. Sosokan mau nantang-nantang. Punya ilmu apa? Coba nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti hari Senin. Mudah-mudahan kamu nggak kabur lagi. Kita lihat satu pertanyaan aja buat kamu. Buat kau jadi kelimpungan, pingsan 7 turunan. Coba tunjukkan lagi videonya. Yang dia bilang. Di Zoom ini lebih enak, Buti. Jadi gini, kita bisa partisipan pun bisa share gitu. Iya. Tanpa atau kita matiin share-nya, hanya hostnya yang bisa buka. Cuman kan nggak adil nantinya. Biar nanti nah itu. Tapi nanti kalau Buti susah ya biar kita bantu. Nanti ayat mana yang kita perlu Buti kita buka. Iya. Jadi ini beneran Bang Rudi nggak ikut? Enggak, besok katanya. Saya nggak mau besok katanya. Coba ditelepon aja Pak. Coba telepon aja. Padahal saya sudah japri loh. Iya, bilang sebentar saya telepon ya. Pak Rudi masuk aja sama saya kita berdua gitu ya. Iya. Dulu. Katanya dia maunya besok. Nggak mau saya katanya gitu. Kalau besok saya di gunung. Biasanya hari Sabat ke Ahad itu di gunung saya. Ngapain ke gunung Pak? Biasalah cari nafkah, mana tahu ada kalomang di sana. Oh ya, cari nafkah di gunung ya. Kalau iseng kalomang. Iyalah. Ya sebentar ya. Sampai jadi kalomang bukannya di pantai. Biasanya dia lagi live jam begini mah. Susah nelponnya nggak dia. Gimana? Kapan kita ikut ke gunung sana Bang? Bojoala Krum. Aku nanti insya Allah ke sana lah. Halo Pak Rudi. Aku ke Gunung Bang Zuma. Iya ini diajak masuk ke CC sini Pak sama saya. Besok Bapak juga begitu bareng-bareng berdua gimana? Kok bisa ya? Ngapain? Oh besok sama turun saya. Ini Pak Zuma gitu nantangin. Jadi Pak Zuma sama siapa gitu. Kita berdua lawan dua coba Pak. Zuma kan dari jadwalnya dengan saya. Hari Senin. Ya sudah dikasih JC tadi kok JC tidak tahu. Orang itu ngirim pesan siapa kok. Wah, ini Pak Zuma manggilin, katanya janjian sama Pak Rudi. Nah, goblok dia Goblok. Tadi sudah dijawab. Bang, suruh masuk. Jadi dia berlindung pada chatnya orang ZZZ. Sementara yang lawannya dia itu saya. Ada japri saya. Ngapain coba? Lagian juga yang Ubauti sudah bilang, ayolah masuk 2 lawan 2. Masih tetap aja takut. Jadi bilang 2 lawan 2, masih saja takut. Karena dia tahu, begitu dia masuk, saya tidak akan 2. Memang persiapan saya sendiri. Ya, saya mau lihat sejauh mana kehebatan orang ini. Kan udah pernah diuji kan? Dan tidak ada apa-apanya. Bisanya cuma memelintir perkataan, memelintir terjemahan. Hanya itulah kemampuan dia. Ya. Saya japri malam ini. Coba admin tadi, ada kan? Bukti daripada japri saya ke dia. Dan itu pagi loh, itu siang jam 11 kurang lebih tuh. Coba lihat tuh. Malam ini pokoknya. Ya, malam ini ku bilang. Tuh, malam ini karena besok malam ya Ahad saya di gunung. Nah tuh. Artinya tadi malam dan dia tidak balas kok. Artinya saya berharap dong.
Dia nggak balas. Makanya kalau punya HP itu jangan jangan disembunyikan itu baca atau tidak baca. Jangan jadi pengecut, jangan licik yang cerdik seperti iblis. Itu saya bilang malam ini, itu terakhir chatnya, nggak ada lagi chat setelahnya. Artinya Anda baca kan? Kalau kamu baca jam 11, harusnya kau persiapkan semua senjatamu untuk hadapi saya. Malah pura-pura Natalan. Udah gitu ditelepon lagi. Sosok bilang goblok. Aduh, Rudi. Cerdik seperti iblis. Lanjut videonya. Ini katanya tadi di Japri ini lagi ada orang yang dipanggil. Yang jadi Pak Rudi nggak bisa lagi live ya Pak ya? Enggak, aku belum live. Iya, masuk aja lah Pak ke sini Pak. Temenin saya Pak. Kita sekali-sekali berdua Pak. Enggak, aku kan gula. Iya, guru sama dikasih murid lebih kan. waktunya 1 jam ya Guru Nda. Ya kalau misalnya beliau mau. Kalau beliau 60. Gak usah 60-40 aja ya Guru Nda, cukup. Nah, kawan-kawan, ini lucunya si Zuma ini ya, si Gurunda ini. Si Gurunda, guru isi kepala kotoran gula kan. Ya memang beginilah kawan. Dia sudah WA saya jelas-jelas ini. Ini. Dia bangga seolah-olah saya nggak datang itu ya, maksudnya apa saya nggak tahu nih. Inilah WA si Gurunda kepada saya. Ya, sebelum dia WA saya, sudah lebih dahulu JCC WA saya kawan-kawan. Nah ini, dia bilang begini, waduh, ini, dia bilang gini, tema dialog di mana kesalahan umat Islam menurut Yesus. Moderator, narasumber, Zulkifli Mabas, Utiwati Meta, Rudi Yohanes. Kalian bayangkanlah kawan hebatnya dia, 1 lawan 2. Masuk isi Oh iya dong. Iya dong. Tujuannya, Pasti 1 lawan 1000 juga boleh. Kalau cuman penyembah manusia mah apa kelebihannya coba? Ya lebih hebat ayam daripada kalian. Itu saya harus bilang tuh. Ayam nggak bisa menjawab karena nggak ada akal. Kalian punya akal tapi nggak digunakan. Ya sama lah. Ayo lanjut. apa? Sudah lihat kan? Nah, ini. Oke. Kemudian dibuatnya nih. Jangan nggak masuk ya bro. Siapkan materimu dari sekarang. Jangan pura-pura gila yo. Nah tuh kan. Saya kan udah bilang. Kamu jangan pura-pura gila. Ternyata terbukti kamu pura-pura gila lagi. Emang kamu gila? Ya licik, cerdik seperti iblis. Saya sudah ingatkan, saya sudah wanti-wanti. Kamu jangan pura-pura gila ya. Kenapa? Karena saya tahu. Pasti kamu pura-pura gila. Terbukti kan? Di mana kegilaanmu? Kamu udah ditelepon. Chatku itu samamu itu saya katakan malam ini. Ketiga, pada saat kamu tidak masuk, kenapa kamu live sendiri? Kenapa kamu kuang kaing-kaing sendiri di channelmu? Coba, itu buktinya. Ya, apa yang saya katakan, jangan gila permanen, jangan pura-pura gila, betul. Kamu pura-pura gila, atau jangan-jangan kamu gila permanen. Lanjut, admin. Kirim pesan ke JCC antara kau dan aku. Besok malam kita main karena malam ini ada acara Natal di tempatku. Dan terus? Aturannya, kau bertanya 1 jam ke aku dan aku bertanya 1 jam ke kau. Sebenarnya si Zuma masih punya hutang sama aku menanya dia 40 menit. Karena dahulu pernah ditanya aku 40 menit, tiba-tiba dia kabur ya. Atau minta izin lah. Coba lihat tuh. Yang cerdik seperti iblis memang orang ini. Katanya aku kabur, habis itu diklarifikasi lagi. Minta izin lah. Minta izin dengan kabur itu beda, kucuk. Minta izin itu beda dengan kabur. Lagian kapan saya meninggalkan debat tanpa tuntas? Kapan? Kapan juga saya izin untuk meninggalkan debat? Kapan? Di mana itu? Di mana? Kapan itu? Nah inilah yang saya bilang, bahwa memang kamu dianjurkan cerdik seperti iblis. Itu yang terjadi. Terus. Ketawa dia kan. Datang dia. Malam ini, besok malam Ahad saya di gunung. Nah ini
dibalasnya kan jam 10-an ini kan kawan. Iya. Iya. Jam berapa emang? Ini bukan Jam berapa 10. emang? Apa? Apa dia bilang tuh? Dia bilang apa? Malam ini baru dibalasnya. Nenekmu kiper. Coba sahabat-sahabat sekalian. Kok putus-putus ya? Dari videonya dia yang putus-putus. Atau sengaja dia kasih putus-putus supaya ketahuan bahwa dia berdusta. Coba diulang tadi. Dia bilang jam 10 malam saya chat dia. Astagfirullahaladzim. Di HP saya itu pengaturannya tidak sampai ke jam 13, 14, 15. Yang ada itu selalu sampai pukul 12. Kenapa? Iya. Iya, itu dia makanya. Di situ kan muncul jam berapa tuh? Jam 10. Terus di bawahnya? Coba lanjutkan. Di bawah chat saya itu jam berapa itu balas yang terakhir? Saya nggak tahu. Tapi, karena saya langsung tanya jawab di sini. Ini tidak butuh waktu lama. Saya tanya jawab di sini. Karena di sini saya persiapan untuk sholat Jumat. Nah ini. Mana? Kami sudah jadwal di sini. Mana? Bisa juga. Tidak ada urusan dengan ZTC, nggak ada urusan. Saya tidak ada urusan dengan ZTC. Yang saya tahu, saya japri kamu, saya minta kamu masuk, ya sudah masuk. Ini japri jam berapa ini? Coba, ada enggak jamnya di situ? Jam berapa? Maksudnya pagi apa malam? Pagi. Kok pagi? Terus lanjut coba chat terakhirnya dia dengan ZTC jam berapa? 1 PS2 bang sama Uti. Ya, jam berapa itu? Mau aku bilang. Masih pagi. Aku 1, Muslim 2 gimana aku bilang. Terus masih pagi. Kan gitu tekniknya kawan. Dia 2. Oke aku balik. Aku 1, kalian 2. Tak mau dia. Oke masih 1. Pagi. Tetapi ditawari aku sama si Julius. Mana berani. Kita lihat ya penipuan si iblis ini ya. Ngomong selain narsum. Cerdik seperti iblis. Jam berapa itu? Julius lawak aja aku bilang. Gimana? Si Zuma sama si Celebes saja lawanku aku bilang. Ini bang katanya kan. Pakai timer masih pagi. Aku mau kejar si Zuma. Kalau dia berani sih. Mudah-mudahan dia teruskan. Mudah-mudahan dia ada japri malam. Tidak ada malam. Coba. Ya harus begitu. 1 jam Zuma bertanya, terus 1 jam dia tanya, terus jadi puas. Yang jamin nggak, gua jamin nggak ada suara kan? 1 jam tanya. Besok jam berapa? Aku bilang jam 8 bisa. Ya total jadi 2 jam karena tanya 1 jam. Bisa aku bilang. Oke sip. Temanya apa kabar ya siap bang? Aku mau buat judul aman. Nanti ntar bikin formatnya sip. Hari Senin aja. Terus jam berapa? Terakhirnya di gunung tanpa. Biarin aja terus. Ditanya saja beliau. Berapa itu? Cuma nggak bisa sama Triun sama Triun mau nggak? Kan? Perlakuan terhadap pelaku pemerkosa dalam hukum syariat dan hukum Kristus kan ya. Triun ngajakin temanya. Aku mau kejar Zuma. Mau kejar saya. Mabuk mendadak santri. Itu justru saya kasih tema. Ya, apa yang salah terhadap Islam menurut Yesus? Itu saya sudah kasih kamu itu senjata untuk kejar saya. Kenapa kamu gak masuk? Itu jam berapa tuh? Jam 10 pagi. Ya iya, dibilangnya saya jawab dia itu malam. Padahal itu chat saya non-stop itu sama dia. Saya kirim link, habis itu dia balas, habis itu saya infokan, habis itu dia balas lagi. Dan terakhir, ya hanya beberapa detik aja pemisahnya, antara saya tertawa karena dia menghindar, lantas saya katakan lagi, malam ini, itu bukan malam itu pagi. Lagian kalau malam jam 10 di sini, sementara saya di sini dengan Bu Uti itu baru jam 9. Masa saya japri kamu duluan kalau dia jam 10 betulan jam 10, berarti lebih duluan dong. Bu Uti telepon kamu, baru saya japri kamu. Oh, nggak bisa. Kalau lebih dulu Bu Uti nelpon kamu, baru saya japri, di situ akan tertulis jam 22 lebih. Bukan jam 10. Kelihatan cerdik seperti iblis. Jadi saya japri kamu itu pagi, Tuyul.
Jangan suka nipu-nipu kamu ya. Tapi mau kayak mana lagi? Memang anjuran agamamu ya harus cerdik seperti iblis. Ya loh? Ular itu kan iblis. Jadi perintahnya, aku mengutus kamu cerdik seperti iblis. Berlindung ke chatnya CC. Dasar jualan obat. Oke, dia mau kejar saya. Awas ya, kau kejar saya, kau kutangkap. Kayak judul film. Kawan sebentar ya, ada sebentar saya lihat orang sebentar. Cuman gitu videonya. Tapi dia curhat-curhatan gitu. Jadi cukuplah sahabat-sahabat ya, kita lihat betapa tuyulnya dia, si penipu ini ya. Dia nipu jemaatnya sendiri. Tapi emang dia punya jemaat? Kayaknya tidak ada deh. Dia nggak punya pengikut. Makanya dia iri ke kita ya. Bang Suma itu ketua MCI Sulsel, ketua YPM Kanwil 5, kemudian ketua umum sekaligus pendiri MMCI, Dewan Suro di ZZZ. Wah, memang dia sakit hati. Allahu Akbar ya. Jadi yang saya tidak senang itu dia katakan dia mau kejar saya. Aduh, gimana ceritanya nih? Apa bisa ya ayam kejar harimau? Apa pernah terjadi kayak begitu? Nggak pernah kan? Tapi ya ini dia aku bilang. Ada orang yang mendaftar tentara nggak lulus, jadinya gila. Nah, setelahnya dia merasa jadi tentara. Di mana-mana dia langsung tiarap, menembak kemana-mana. Karena dia merasa dirinya sudah tentara. Nah sama Rudi nih. Karena dia sudah gila, merasa dirinya pintar gitu loh. Dia sudah gila, tidak sadar lagi atas dirinya sendiri. Membaca kitabnya dalam tulisan original teks aja nggak bisa. Sosokan mau kejar saya. Nah, inilah gilanya dia. Orang gila yang nggak sadar dirinya gila. Iya, itu dia. Berlindung di situ. Ditelepon, harusnya kalau Anda itu mau kejar Zuma sudah datang, bahkan kamu ditelepon, apalagi coba. Jadi mulutmu aja yang lebar, Ruth. Mulutmu lebar. Ya, terlalu banyak makan babi hidup mungkin. Jadi mulutnya itu kemasukan babi, babinya dalam keadaan hidup, ya, meronta di dalam mulut, jadi lebar mulut kau itu. Kau bilang mau kejar saya, lah sudah ditelepon, mangsamu sudah ada di depanmu. Habis itu kamu kembali lab sendiri, curhat. Ya, pakai daster aja, Ruth. Kirim alamatmu, Ruth. Saya kirim daster lengkap dengan lipstick. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Betul-betul lah ini ya. Atau kamu mau saya modali, Ruth? Kau jualan ini aja, daster. Kirim alamatmu dong. Sekalian dengan nomor rekeningmu biar saya kirimi modal untuk jualan daster. Berhenti kamu jadi penipu. Iya, itu dia. Kenapa ke orang lain? Bukan ZZZ pun. Dia oknum, cuman dia aja yang mengatakan itu ZZZ. Itu kan Bang Rozi. Bang Rozi itu kan bukan ZZZ. Ya, dia hanya moderator. Dan lagian juga moderatornya diangkat pada saat kita mau dialog aja, bukan ditentukan dari pagi. Ada-ada aja kau, Ruth. Maksud kekali lah kau nipu itu. Kenapa? Karena pandangan dalam agamamu ya memang sudah kayak begitu. Matius 10 nomor 16 itu kamu disuruh cerdik seperti iblis. Coba tanya Rudi. Ruth, ular itu identik dengan apa, Ruth? Pasti kamu bilang, iblis, setan. Nah, ketika kamu diutus untuk menjadi ular, sama enggak kamu diutus menjadi iblis? Ya sama. Tapi karena orang ini jago silat lidah, pasti ada aja alasannya. Oh tidak, kamu itu salah pemahaman. Yang dimaksud itu begini dan mengono. Namanya penipu. Ya kayak gitulah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, jadi saya sengaja untuk menampilkan chat saya ke dia supaya sahabat itu tahu betapa si Rudi ini pembohong, pendusta, pengecut, penakut. Jadi kalau misalnya ada jadwal dia mau berdialog dengan seseorang, ya, saya yakin dia minum obat dulu itu supaya tidak jantungan atau supaya dia itu ada nyali. Nah, semalam itu ditelepon Utik, dia kehabisan obat. Nggak ada obat penenangnya, habis mungkin. Ya, sampai dia itu menolak. Faktanya setelahnya dia live sendiri. Coba, artinya lebih berharga live-nya sendiri untuk kejar uang daripada menjawab tantangan saya.
Harusnya setelahnya itu kamu masuk. Katanya kamu dihubungi orang ZZZ. Hubungilah dia. Aku sudah mau masuk, acaraku sudah selesai. Acara peringatan kelahiran Pagan udah selesai. Aku udah mau masuk, apakah si Sumas masih ada? Itu baru hebat. Malah dia keluar-keluar sendiri. Ngajak netizen sendiri. Supaya netizennya itu nonton. Supaya salut ke dia. Supaya sumbangannya lancar. Nenekmu kiper lah. Ya. Iya. Lagi-lagi dia bilang, saya 2 orang. Saya dengan siapa? Triyun atau Bang Handi? Triyun juga. Boleh. Boleh. Kalau kamu mau saya berdua boleh. Ayo. Ini bukan masalah jago atau tidaknya kamu. Kita mau lihat mulut besarmu. Kalau kau nantang kami berdua. Bukan berarti kamu itu hebat, tidak. Bukan karena kamu hebat kami mau berdua, tidak. Cuma mau membuktikan bahwa kamu itu penipu, pendusta, pembohong yang tidak ada ilmu sama sekali. Kau nantang saya sama Bang Handi, boleh. Kau nantang saya dengan Adinda Slayer, boleh. Ya, layaknya kamu pun harus mengikuti mau saya gitu loh. Kamu bertiga, berempat, berlima, saya sendiri. Itu baru jantan. Kalau kau minta saya berdua, saya mau. Saya juga minta kau berlima, mau enggak kau? Ayo. Ini bukan masalah kau pintar atau tidak. Cuman mau membungkam mulut kau itu yang tidak ada ilmu sama sekali. Gak ada ilmu. Cuman penyesatan. Apa itu? Ngajarkan orang-orangmu untuk menyembah tetap kepada manusia. Tapi kalau dibilang kamu punya ilmu, gak ada. Demi Allah. Kamu bukan siapa-siapa. Lebih pintar kucing saya daripada kamu. Ya, saya katakan itu. Kucing saya lebih pintar dari kamu. Lebih pintar. Ya, kalau kucing diajak, dipanggil, datang. Kamu dipanggil untuk menyembah kepada Allah, kamu nggak bisa datang. Nyembahmu larinya ke nyembah manusia. Jadi kucing saya lebih pintar. Jadi kalau kau katakan berdua Slayer, kapan kamu mau? Ayo, kapan saya berdua dengan Slayer? Saya mau lihat. Terbukti enggak mulut besar kau itu? Terus kau tantang lagi saya berdua dengan Handi Salebes. Saya mau lihat. Oke, saya akan berdua. Saya mau lihat. Apa kehebatan kau? Bukan masalah kau jago atau tidak. Saya cuma mau memperlihatkan ke orang-orang, kamu itu tidak ada apa-apanya. Lebih pintar kucing saya. Masa kau tahu? Ya, kamu bisa apa coba? Apa yang kamu bisa coba? Selain daripada memperlihatkan HP. HP ini kumatikan. Nah, apakah Rudi yang ada di HP-mu mati? Tidak kan? Yang mati itu HP, tapi saya masih ada di sini. Nah, itulah kehebatan kau. Selain itu nggak ada. Kehebatan cuma nipu-nipu, silat lidah. Itulah kehebatan kau. Nah sekarang kalau kau nantang saya dengan Slayer, oke, kapan kamu mau? Habis itu saya nantang kau berlima, saya sendiri. Ajak Bom-Bom, Timothy, siapa lagi? Yang hebat-hebat yang menurut kau yang suka menghujat-menghujat itu ajak. Berlima kalian, saya sendiri. Berani nggak? Berlima berani nggak? Kamu nggak mau sendiri, kenapa? Kamu nggak mau berlima, kenapa? Kalau kau kalah, malu. Tutup akun. Tapi kalau kau sendiri kalah nggak apa-apa, karena kau sendiri. Itu yang kamu pertahankan. Kamu mau sendiri bukan karena kau jago. Karena kau bilang kalau kau sendiri kalah, ya maklum. Tapi kalau kami 5 kalah, wah hancur. Bisa tutup akun kalian, tutup tempat ibadah kalian. Gulung tikar agama kalian di sini. Makanya kau maunya satu-satu. Nah, tapi kalau kau mau saya berdua, boleh. Kapan kamu mau, Ruth? Pasti kau nonton ini kan, karena kau kan suka usilin konten saya, channel saya. Nah, sekarang kalau kau nantang saya bersama Slayer, kapan kamu mau? Ayo, telan itu perkataanmu sendiri, biar kau mencret darah. Senin, kapan dengan Slayer dia? Kapan dengan Slayer? Tidak bicara saja, kapan dengan Slayer dia mau? Hari ini. Sayangnya saya di gunung. Tapi kalau kau mau hari Senin, saya undang Slayer, kami berdua, kamu sendiri. Supaya kamu belajar ke depannya, kamu berdua, saya sendiri, atau berlima, saya sendiri, gitu. Untuk membuktikan mulutmu itu pantas tidak berbicara kayak begitu. Kalau saya mengajak kau berdua, bertiga, sampai berlima, ya pantaslah. Pantas, dan bisa kamu uji. Nah, kalau kau bilang saya berdua, kita uji. Kamu bisa apa? Saya yakinkan isi perutmu akan keluar hari itu juga. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya, sekali lagi saya pesan kepada Rudy, Ruth, kau mencoba untuk menutupi kebohongan dan kelicikanmu. Saya japri kamu, saya katakan malam ini. Bukan berhenti sampai di situ.
pada saat live kusuruh Bu Uti telepon kamu, dan kamu angkat, dan kamu sadar itu. Tapi apa yang terjadi? Kamu malah live sendiri. Lalu kemudian, saya mendengarkan kamu itu mengatakan saya boleh berdua. Oke, ingat, saya tunggu jadwalnya. Kami berdua. Entah itu sama Bang Handi, atau Adinda Slayer. Dan kamu sendiri. Oke? Saya tunggu itu. Bukan karena kau jagoan. Saya cuma mau membuktikan ke dunia. Rudy Yohanes itu tidak ada ilmunya sama sekali. Lebih pintar saya punya kucing daripada dia. Dan jangan pernah bilang kau dikeroyok. Kau yang minta. Kalau saya tidak pernah bilang saya dikeroyok. Karena saya yang minta. Kau boleh berlima orang, saya sendiri. Camkan itu. Kalian berlima, saya sendiri. Camkan baik-baik. Dan saya tidak akan lari. Mau 1000 pun saya tidak akan lari. Ku bilang agamaku ini, nyawaku sudah saya persembahkan untuk agamaku. Jadi kalau cuma hanya berdebat, menggunakan retorika, disiplin ilmu, oh saya hadapi Anda. Siapapun Anda. Tidak ada istilah kabur-kaburan. Saya bilang pekerjaan kantor saya tinggal. Andai saja malam ini tidak ada material wahana yang mau masuk di tempat saya, karena hari ini ada barang-barang logistik yang mau masuk, saya tinggalkan. Hanya saja saya yang harus muncul di sana karena saya harus tanda tangan. Andai tidak, saya tunggu kau sebentar malam dengan adik saya dan saya masuk berdua. Supaya kau tahu bahwa mulutmu itu tidak sesuai dengan kapasitas otakmu. Ya Rudia, sekali lagi, mulutmu tidak sesuai dengan kapasitas di dalam otakmu. Kau tidak punya akal, kau tidak punya ilmu. Dan saya bisa buktikan itu. Senin, saya buktikan. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan saya. Selain daripada pemakan remah-remah dari ajaran Bani Israel. Pahami? Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita tunggu aja pembuktiannya. Saya berdua Slayer, saya berdua dengan Bang Handi, dia sendiri. Oke? Dan saya tunggu 1 lawan 1 dengan dia. Yang penting hari ini kita sudah buktikan bahwa dia menipu, dia pendusta, dia cerdik seperti iblis sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya, dan dia mencoba untuk mencari simpatik dari netizen. Ya, milik orang-orang yang bisa dia tipu. Sahabat-sahabat sudah melihat japri saya kan? Saya bilang malam ini, dan dia katakan itu jam 10 malam. Itulah dia penipu, pendusta. Itulah dia iblisnya. Padahal itu adalah jam 10 pagi. Kalau jam 10 malam, berarti di tempat saya ini sudah jam 10. Sementara saya nelpon sama Bu Uti itu baru jam 9. Tidak mungkin setelah dialog, saya chat dia malam ini, nggak mungkin. Lagian kalau malam itu, nyata malam itu benar-benar malam saya japri dia, maka yang tertulis di situ jam 22. Bukan jam 10. Nah, inilah dia penipunya. Penipu, licik, ya, cerdik seperti iblis. Inilah dia si Rudy Yohanes. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang orang ini sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa dia itu penipu. Ya, di dalam Al-Quran diterangkan tipikal orang ini jelas oleh Allah, seperti yang saya sering sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Rudy Yohanes ini menurut Allah adalah makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk di hadapan Allah, pencipta alam semesta. Karena dia tidak beriman. Inna syarrad dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Jadi Rudy menurut Al-Quran, kau itu laksana makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk di pandangan pencipta alam semesta. Itulah kau, Rud. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan seperti itu 1400 tahun silam, bahwa orang seperti Rudy itu adalah makhluk yang paling buruk di hadapan Tuhannya Yesus. Ya, terbukti pada saat kamu membuat curhat-curhatan seperti ini di konten kau. Kau nipu, kamu dusta, kamu cerdik seperti iblis, semua kau plesetkan. Jam 10 pagi saya chat kau bilang jam 10 malam. Coba. Saya bilang malam ini, kau katakan saya sudah klarifikasi. Kau klarifikasi kepada siapa? Kau mau debat dengan siapa? Kenapa klarifikasinya ke orang lain? Itulah cerdiknya kau. Kurangi makan babi. Dan satu pesan saya, jangan sampai kau gila permanen. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, ya, supaya Rudy tahu bahwa di dalam ajaran agama Islam sedikit pun tidak ada gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Tidak pernah gentar menghadapi kaum kafir, tidak pernah takut menghadapi hewan-hewan bergerak yang Allah benci dan murka kepada dia. Itu yang perlu mereka pahami. Saya kira demikian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini
pada pagi hari ini bisa menjadikan kita semakin kuat imannya, semakin gigih mencari kebenaran, dan semakin teguh memegang ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian atas perhatian dan atensinya selama ini, dan juga terhadap sahabat-sahabat yang banyak membantu kita di dalam proses pembangunan Masjid Nur Maulida dan juga perjalanan daripada yayasan kita. Allah akan senanti memberkati, ya, memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan antum semua, sehingga kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, anak-anak yang soleh dan soleha, suami istri yang soleh dan soleha, itu senantiasa Allah persiapkan untuk antum semua. Saya akhiri, ya, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.